Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di channel saya, Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk sedikit mengetahui tentang ruh yang ada di diri kita atau nyawa kita. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama menarik napas yang dalam dan menghembuskannya kembali sebanyak 5 kali agar jasmani dan rohani kita menyatu sehingga lebih mudah kita menerima apa yang akan kita dapatkan hari ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Jangan lupa pemirsa di like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang sehingga saya pun lebih bersemangat dalam mengembangkan channel ini. Pemirsa, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita doakan orang tua kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara maupun seiman, agar selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, tak lupa shalawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pemirsa, melanjutkan video-video sebelumnya, pada kesempatan kali ini video saya beri judul ruh atau nyawa di dalam diri kita. Pemirsa, seperti kita tahu, tubuh kita terdiri dari jasmani dan ruhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih berfokus pada ruhani kita yang berasal dari ruh. Ketika sudah bersenyawa, menyatu dengan tubuh kita, maka sebutannya nyawa menjadi jiwa. Ruh atau nyawa kemudian menjadi jiwa di dalam tubuh kita. Tentunya tidak asal berubah kata, otomatis perubahan kata menjadi perubahan nyawa, perubahan arti. Ketika kita berkata tentang ruh, maka yang tahu hanya Allah itu sendiri. Ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh, maka jawabannya adalah ruh adalah rahasia Allah. Hanya Allah lah yang tahu. Itu jawaban Nabi Muhammad. Tetapi dari cara kita belajar tentang Al-Quran, khususnya Al-Quran mushaf yang tertulis, dan Al-Quran diri atau handbook di dalam diri yang bisa kita rasakan langsung, yang kita bisa bercakap-cakap dengan diri kita, maka kita mulai mengenal yang namanya nyawa.
Nyawa adalah turunan dari ruh setelah berada di dalam tubuh kita. Ketika kita mulai bisa merasakan panggilan atau sebutan terhadap diri kita atau nama kita, maka kita merasakan bahwa tubuh jasmani dan rohani menyatu dalam jiwa. Yang lebih dalam lagi, di dalam jiwa, ketika sudah menyatu ruh di dalam tubuh kita yang bersenyawa sehingga kita disebut bernyawa, maka ruh berubah menjadi nyawa, hidup di dalam tubuh, bertempat di dalam tubuh. Ketika menyatu di dalam jiwa, sejiwa, antara rohani dan jasmani menyatu ketika disebut nama. Hai Ahmad, dia menoleh. Berarti dalam tubuh ini ruhani, jasmani menyatu bernama Ahmad. Ketika jiwa, apa sih kok disebut jiwa? Kita pernah mendengar kalimat semangat juang, semangat hidup. Nah, semangat itulah jiwa. Artinya, dengan semangat kita mempunyai tujuan mau kemana. Semangat untuk hidup berarti semangat hidup. Yang membuat kita hidup itu semangat. Jiwa adalah semangat. Ketika kita bersemangat di dalam kehidupan, semangat apa? Semangat untuk hidup. Hidup untuk apa? Mengenali asal-usul dari mana kita, mengetahui untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi setelah hidup. Itulah jiwa yang ingin mengetahui segala sesuatu. Itu namanya semangat hidup. Dari mana munculnya semangat ini? Karena semangat adalah sesuatu yang abstrak, tapi dibuktikan dalam perbuatan tubuh. Semangat muncul dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Hati adalah bahasa yang lain kolbu. Jadi semangat muncul dari dalam hati. Semangat muncul dari dalam hati. Dalam hati kita itu muncul sebuah keinginan. Nah, keinginan atau kehendak itu muncul dari dalam kolbu karena kita hidup. Kenapa kita hidup? Karena kita bernafas. Bernapas menghisap oksigen, mengeluarkan karbon, CO2, menghisap oksigen, udara, mengeluarkan karbon dan oksigen, sehingga kita hidup. Sehingga dengan semangat tadi, semangat hidup, akhirnya kita punya kehendak. Hendak apa kita hidup ini? Mau kemana? Di mana? Kehendak itu lebih turun lagi menjadi keinginan. Keinginan disebabkan oleh rasa. Rasa lapar, kita pengen makan. Rasa haus, kita pengen minum. Itu setelah kita bernapas, sehingga kita mengikhtiarkan bagaimana makan, bagaimana kita minum. Turun lagi menjadi ikhtiar. Asalnya tadi dari rohani, kemudian menjadi nyawa, menjadi jiwa, menjadi semangat, menjadi kehendak, menjadi keinginan, sehingga dengan keinginan tadi kita berikhtiar, mengupayakan agar tercapai keinginan kita.
instrumen-instrumen untuk mengejar keinginan kita tadi, kehendak kita tadi, semangat kita tadi. Itu tentu saja setelah kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita tuju. Instrumennya adalah kita tahu, mendengar, kita membuktikan, melihat, kemudian kita mendapatkannya, sehingga terbukti setelah kita melihat, mendengar, mengetahui, membuktikan, oh iya, ini berkata, sehingga ini air buat minum, nasi buat makan, hal yang dasar, yang sederhana, ingin berpakaian, ingin memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Akhirnya kehendak, keinginan kita capai dengan ikhtiar, dengan upaya dan usaha. Itu menandakan kita hidup. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak mudah memang menerangkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya kalau kita sudah bisa membayangkan yang abstrak, ternyata itu sepadan, sesuai dengan apa yang kita lihat. Apa yang ada di pikiran pemirsa, apa yang ada di pikiran saya tidak bisa terlihat. Tapi ketika kita mengucapkannya, maka tampaklah apa yang ada di pikiran kita melalui ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Sederhananya, apa yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa adalah dengan menyampaikan secara lisan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di akal saya, apa yang ada di opini saya kepada pemirsa, maka saya menunjukkan hal-hal yang tadinya abstrak menjadi nyata, menjadi terdengar, menjadi terlihat, menjadi terbukti. Misalnya ketika saya ngomong air, dalam pikiran bagaimana menyampaikan air, tetapi ketika di depan saya ini ada sebotol air, botol itu adalah tempatnya, air itu adalah isinya. Maka air di dalam pikiran saya tadi tersampaikan kepada pemirsa dengan mengatakan bahwa ini adalah air di dalam botol. Air adalah sesuatu yang tidak berbentuk, di mana air bentuknya mengikuti tempatnya. Begitu juga nyawa, begitu juga roh, begitu juga jiwa. Di mana letaknya jiwa? Jiwa ada di dalam tubuh kita, ruh ada di dalam tubuh kita, nyawa ada di dalam tubuh kita. Itulah nyawa, ruh, jiwa, kehendak, semangat, keinginan. Yang sesuatu tidak terlihat, tetapi karena kita punya tubuh, punya jasad, maka kita keingin meminum, tangan kita bergerak mengambil. Kita ingin makan, kita ambil makanan. Kita berupaya mencari makanan, mendapatkannya dan memakannya. Jadi, tubuh kita adalah instrumen atau alat-alat untuk membantu rohani kita, jasmani kita bersatu dalam jiwa untuk mendapatkan apa yang ingin kita kehendaki. Pemirsa, itu semua adalah rahmat Allah. Itu semua adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Sesuai surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran adalah handbook. Al-Quran adalah handbook bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa tujuan hidup kita. Itu ada di Al-Quran. Cara memperolehnya, cara mendapatkannya lewat tubuh kita. Tentunya yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat, maka bisa kita lihat di dalam diri kita. Kembali, tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan manusia tidak lain tidak bukan untuk menyembah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepada segala perintahnya. Yang konsekuensinya apabila tidak tunduk dan patuh, maka diceritakan di dalam Al-Quran itu ada surga,
ada neraka. Di dalam Al-Quran ada surga, ada neraka. Dalam doa sabu jagat terlihat, terdengar jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Allah, berikanlah aku atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat atau hari akhir, wa qina azabannar, dan jauhkanlah saya, kita, kami daripada azab api neraka. Ada 3. Ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat, dan ada azab api neraka, azabannar. 3 ini adalah unsur yang abstrak, tidak terlihat. Tapi ketika kita menggunakan tubuh fit dunia, di dunia, sekarang kita ada di dunia, besok kita ada di akhirat, akan datang. Dunia saat ini, akhirat akan datang. Azabannar, siksa api neraka, itu juga nanti. Jadi dunia, kita ada di dunia, kita akan melihat kehidupan yang akan datang. Ada 2. Akhirati hasanah, akhir yang baik, dan azabannar, sesuatu yang tidak baik, yang akan diazab di neraka jahanam. Sesuatu yang baik, akhirati hasanah atau surga, dan akhir yang tidak baik atau neraka. Ayat sabu jagat menunjukkan kita sekarang berada di dunia, kebaikan di dunia saat ini, dan kebaikan di akhirat nanti setelah dari sini. Apabila tidak baik, ke neraka. Siapa bilang surga neraka tidak ada? Ada. Ada sebagian bilang ternyata surga neraka itu tidak ada. Betul. Saya betulkan. Surga neraka tidak ada kalau orangnya sudah mati, sudah tidak sadar lagi, sudah tidak bisa membedakan mana surga mana neraka. Tapi disitulah pengadilan dimulai. Tapi ketika dia hidup saat ini, bernapas, punya nafsu, punya keinginan, baik ataupun buruk, menurut Al-Quran, bukan menurut kita, yang kelak akan kita menuai hasilnya apabila melakukan sesuatu yang baik atau kita melakukan sesuatu yang buruk. Pemirsa, sesuai dengan judul, jiwa, nyawa, kemana jiwa kita? Kemana besok nyawa kita akan berpulang? Ketika masih melekat nyawa kita di tubuh kita, kita hidup di dunia. Tapi manakala nyawa kita berpisah dengan tubuh kita, kita menjadi mayat. Ngapain mayat kita? Dimasukkan kuburan. Ngapain kita di kuburan? Kita harus mengetahuinya sekarang, pemirsa. Karena kalau nanti baru kita belajar, mengetahui, mencari, kenapa udah terlambat? Karena besok di situ adalah kita tinggal menuai hasil apa yang kita kerjakan di dunia. Sesuai dengan ayatnya, kita lanjutkan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita di dunia tidak lain hanya untuk memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, membuktikan bahwa Allah itu Rahman Rahim. Kalau kita ikuti handbooknya, kita ikutin Al-Qurannya, Al-Quran Mushaf maupun Al-Quran diri. Maliki Yaumiddin, dialah Raja penguasa hari akhir. Jadi pada saat kita menemui hari akhir atau kiamat, kita akan ngerti, ketemu dengan penguasa kita. Siapa?
Maliki Yaumiddin, Malik penguasa hari akhir, Al-Malik, Mulk pemimpin, raja, penguasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita ketemu penguasa kita, penguasa diri kita yang memberikan nyawa kehidupan kita pada hari ini kita harus mengenal siapa itu Malik, siapa itu Al-Mulk. Ada suratnya Al-Mulk, pemirsa sering sudah membaca. Apa itu surat Al-Mulk? Penguasa, raja dunia. Mulai saat ini, sejak kita hidup sampai kelak kita mati, menembuskan nafas yang terakhir, dia penguasa. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, di alam kubur, dia tetap penguasa. Karena Al-Malik, penguasa, tidak berawal dan tidak berakhir, dia kekal. Sudahkah pemirsa mengenal Al-Malik? Al-Mulk, nama lain daripada Allah. Allah adalah nama utama. Sifat Allah sesuai dengan namanya terbagi menjadi 99 nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Kita mengenal sifat Allah dari 99 namanya yang terangkum menjadi satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka yang lain tiada kecuali Allah. Pemirsa, semoga pemirsa paham. Saya membuka tanya jawab, berlangganan, komen, like and share, subscribe, sehingga channel ini bisa berkembang. Saya berbagi dengan pemirsa. Pemirsa mungkin juga lebih dari saya, kita sharing-sharing saja. Karena kita hanya mencoba mendalami apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Kita memanfaatkan handphone yang kita miliki, kita memanfaatkan perangkat alat-alat yang ada di sekitar kita, sehingga kita terhubung satu sama lain, yang itu namanya adalah silaturahmi. Karena silaturahmi membawa rezeki. Pemirsa, channel Temukan Ridho Allah @hirasbis. Pada kesempatan kali ini, prolog. Karena untuk memperdalamnya, kita perlu mendalami lewat ilmu laduni. Atau kita mendalaminya lewat ilmu syariah, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan kesempurnaan dari ketiga ilmu tadi, kita bisa bermakrifat dengan Allah. Pemirsa, gak usah terlalu seram-seram, biasa saja. Bahasa saya, syariah, tarekah, hakikat, dan makrifat adalah filter. Filter kita di dalam kita mengarungi perjalanan spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pintunya lewat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca sholawat, resapi hayati, rasakan sholawatnya, maka pasti akan terbuka pintu-pintu rahmat Allah melalui sholawat. Apabila kita yang sudah memahami, mengenal, karena pernah mengikuti tarekah, maka itu adalah sebuah jalan yang lurus dari guru-guru kita. Karena menganut kepercayaan aliran ilmu tarekah pasti bermursyid, dan mursyid pasti bersanad, dan walia mursyida pasti kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tuduh, bertabaruk, bertawaruk, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah membukakan takdirnya, membukakan tabirnya, sehingga terbukalah hijab antara hambanya dengan penciptanya, dengan Al-Khaliq. Itulah kita percepat dengan belajar ilmu laduni. Karena ilmu laduni adalah
ilmu yang datang langsung dari sisi Allah. Tapi tentu saja belajarnya harus didampingi oleh seorang guru. Guru yang bersanad kepada guru-gurunya. Karena apa? Karena jalan itu harus bebas hambatan. Jalan tol itu harus bebas hambatan, tapi berbayar. Berbayarnya dengan apa? Dengan sholawat sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan puasa. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan zakat. Yang itu dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Pemirsa, pada kali ini saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya karena keterbatasan ilmu. Tapi saya mengajak, ayo kita sama-sama belajar mengenal Allah dari dalam diri kita sendiri, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Karena apa? Mumpung kita masih bernapas di muka bumi, jangan sampai kita kembali menjadi manusia yang sia-sia, rugi di dunia, rugi di akhirat. Jadi temukan ridha Allah at hirasmis. Disinilah temukan ridha Allah, bukan nanti. Dan ridha Allah ada di dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan baik seperti yang disunahkan, diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dijabarkan dalam Al-Quran, dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Karena Allah turun nur Allah kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad turun kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dan Rasul, turun kepada wali-wali Allah yang berwasilah kepada guru-guru kita sampai kepada kita. Dipastikan guru yang bersanad hingga ke Rasulullah SAW, itulah jalan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi seperti apa yang diajarkan oleh guru, jangan harap kita tahu Allah kalau guru kita tidak tahu Allah. Dan jangan harap kita kenal Allah kalau kita tidak kenal Rasulullah SAW. Karena hanya Rasulullah yang pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawatnya yang saya pernah diajarkan oleh guru saya adalah Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina Habibina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang terpendek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang artinya, ya Allah, terpujilah namamu, zatmu, sifatmu, perbuatanmu. Wahai yang maha terpuji, berkailah hidupku yang telah engkau hidupkan di dunia, dan selamatkanlah jiwaku kembali kepadamu dengan selamat. Itu salah satu dari sekian banyak arti sholawat yang saya tahu. Billahi taufiq wal hidayah wa birida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.